Shalom Teens. Apa kabar? Senang sekali bertemu dengan kalian di G2 Teen Service hari ini. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Sudah siap untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan? Sambil bertepuk tangan ya teman-teman. Dan
hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hati hidupku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat. Amin. Siap memuji Tuhan lebih lagi? Amin. Mari katakan, Allah sumber kuatku. Kita percaya amin bahwa Allah adalah sumber kuat kita. Amin. Sambil bertepuk tangan teman-teman, kita puji nama Tuhan. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber. Sambil bertepuk tangan teman-teman. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya.
siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Fokuskan hati kita, fokuskan pikiran kita hanya kepada Tuhan saat ini. Kita nyanyikan lagu Yesus padamu ku berseru. Hanya kepada Yesus kami berseru. Karena Dia sumber kuat kita, teman. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku atas segalanya. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala.
terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku. Oh, 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 oh. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu, Yesus, padamu ku
Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu Tuhan hari ini Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau urapi Tuhan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan hamba-Mu dapat menyampaikan isi hati-Mu Tuhan kepada setiap kami Tuhan. Dan berikan kami Tuhan telinga seorang murid Tuhan dan hati yang mau mendengar Tuhan. Mampukan kami dalam melakukan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom semuanya. Nah, minggu ini kita balik lagi ya di online service. Oke, sebelum kita mulai firman, yuk aku ajak buat segala HP gitu ya yang mudah mengganggu kita selama kita dengerin firman, kita singkirin dulu, oke? Kita fokus beberapa menit ke depan. Nah, minggu lalu siapa yang ingat Kak Kristiana sharing mengenai apa? Ya benar, jadi Kak Kristiana sharing mengenai influencer. Nah minggu ini aku mau bawain sharing mengenai humble. Nah karena tema kita di bulan ini kan adalah karakter Kristus. Oke. Nah siapa sih yang tahu humble itu tuh artinya apa sih? Ada yang tahu gak sih? Nah artinya itu ya kalau rendah hati memang translate-nya gitu ya. Artinya humble itu adalah low atau rendah. Jadi sesuatu yang orang lain atau diri kita sendiri itu anggap rendah gitu. Contohnya apa sih Ci? Nah contohnya ini tuh ada misalnya pernah gak sih teman kamu dibilang gini, aduh Moses anaknya rendah hati banget ya gitu. Terus ada lagi kalau misalnya kita beli sepatu baru gitu ya, terus kita pamer ke teman-teman kita, sepatunya bagus banget ya gitu. Atau kalau misalnya kita nonton film gitu ya, welcome to my humble house gitu. Jadi dia tuh mengartikan kalau rumahnya dia itu ya sederhana gitu, nggak begitu mengesankan gitu. Nah itu tuh contoh-contoh mengenai humble gitu. Tapi ada kan beberapa respon gitu ya, kalau misalnya yang anaknya nggak rendah hati gitu, apa sih responnya? Misalnya ada ujian nih, kamu nilainya cuma 50, aku nilainya 100, cupu banget sih, misalnya gitu, ya gak sih? Terus kalau, ini kan dikit lagi kan kita mau itu kan, kyonghi gitu kan, nah terus kan dapat angpau kan, terus kalau misalnya dapat duit gitu kan, terus beli sepatu baru gitu. Nah terus pamer ke temen-temennya, terus ledekin sepatu temennya gitu karena ketinggalan zaman gitu. Nah itu tuh contoh orang-orang yang gak rendah hati. Atau kalau di kelas gitu ditegur sama ibu guru atau temennya gitu. Kamu jangan buang sampah sembarangan dong, nanti kan kotor kelasnya, terus kasihan gitu kan. OB yang bersihin kelas nanti capek gitu nyapunya. Nah tapi dia malah bilang, ya gak apa-apa dong, nanti kalau aku buang sampah pada tempatnya OB-nya gak ada kerjaan lagi, misalnya gitu. Nah itu kan berarti dia orang yang gak mau ditegur. Apalagi sih contoh orang sombong gitu yang menurut kalian tuh pernah kalian lihat gitu. Nah harusnya kan kalau misalnya rendah hati gitu ya, pas dia dibilang, nilai kamu bagus ya. Nah dia kan harusnya jawabnya apa sih, respon yang seorang yang rendah hati pasti, iya puji Tuhan nilai aku bagus gitu kan. Ya semuanya sih cuma karena pertolongan Tuhan gitu, bukan karena aku pinter banget gitu kan. Nah atau enggak pas misalnya ditegur gitu, kita tahu kita salah, kita harus berani minta maaf. Nah, oke, next slide. Kita akan belajar hari ini mengenai kenapa sih harus jadi anak yang rendah hati. Oke, kita akan belajar dari satu teladan yaitu adalah Tuhan Yesus sendiri. Kita buka di Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Oke?
Oke, ayat 1-3-nya aku skip ya, maksudnya kalian baca sendiri aja nanti aku jelasin. Kita lompat ke ayat 4 langsung. Oke, ya, kita baca. Lukas 2 ayat 4. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, kota Nazaret di Galilea ke Yudea, kota Daud yang bernama Bethlehem karena ia berasal dari keluarga keturunan Daud. Nah, Lukas 2 ayat 5 supaya didaftarkan bersama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Lukas 2 ayat 6, ketika mereka di situ ya, Maria tiba-tiba nih pengen bersalin nih. Maksudnya bersalin itu apa sih? Melahirkan gitu loh. Udah tiba saatnya gitu ya. Nah, dia 7 gitu ya. Dan ia melahirkan gitu ya, seorang anak gitu yang sulung gitu ya. Lalu pokoknya ceritanya di ayat 7 ini aku ceritain ya. Di ayat 1-3 tuh jadi ada satu, jadi tuh pemerintahan Kaisar Agustus gitu ya. Dia pengen ngadain satu namanya sensus penduduk. Maksud sensus penduduk itu apa sih? Jadi dia pengen tahu nih rakyatnya itu siapa-siapa aja sih dalam satu kota itu. Nah, akhirnya si Daud itu pulang ke kota asalnya, itu adalah kota Bethlehem di Yudea gitu kan. Bawa Maria tunangannya buat sensus penduduk gitu. Nah, tiba-tiba si Maria ini perutnya sakit gitu kan, udah pengen melahirkan gitu. Nah, bulan lalu kan kita rayain Natal kan, pasti di situ beberapa kali kita rayain Natal pasti ada drama tentang kelahiran Tuhan Yesus dong. Nah, kita tahu kan kalau Maria ini nih pas pengen melahirkan, penginapan tuh nggak ada yang mau nerima dia, penuh semua gitu ya. Dulu tuh nggak ada yang namanya rumah sakit gitu ya, peralatan canggih tuh nggak ada. Jadi cuma ada penginapan, hotel gitu. Nah, kebetulan pada saat itu tuh kondisinya penginapan itu lagi full gitu ya. Nah, akhirnya kita tahu kenapa sih Tuhan dibilang lahir di kandang domba gitu ya, di kandang gitu. Karena ayat 7 ini, dia bilang pada saat melahirkan itu ya, Tuhan Yesus itu dibungkus dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan. Lampin itu ya kain biasa sih yang buat bungkus anak kecil gitu ya, kalau kalian lihat di TV gitu, di film gitu ya. Nah, palungan ini nih, palungan, aku kasih lihat gambar palungan. Nah, ini tuh palungan ini sendiri artinya tuh tempat atau wadah gitu ya, buat ngasih makan, tempat buat taruh makanan hewan pada saat itu, pada zaman itu gitu ya. Nah, jadi kan di masyarakat Bethlehem itu tuh berternak gitu ya, ternak gitu. Nah, jadi palungan ini tuh buat ngasih makan ternak kan. Nah, gak mungkin dong ada di hotel, gak mungkin dong ada di penginapan gitu kan. Nah, pasti palungan ini tuh cuma ada di kandang domba ya, atau kandang kambing gitu ya. Nah, bayangin Tuhan Yesus tuh lahir di tempat seperti ini gitu loh. Ya, padahal kita tahu gitu kan, dia mau lahir ke dunia buat nembus dosa kita. Bahkan dia adalah raja di atas segala raja gitu, tapi dia lahir dengan cara yang sangat sederhana gitu. Ya, dia sampai penginapan penuh, menolak ibunya gitu kan buat melahirkan. Terus dia lahir di kandang domba yang bau gitu kan. Di tempatnya pasti pas dombanya makan gitu ya, atau kambingnya makan pasti ada iler-ilernya jatuh gitu kan di jerami-jerami itu gitu kan. Nah, tapi Tuhan Yesus tuh terbaring di situ gitu. Kau bisa bayangin kan. Nah, lain sama kalau kita lihat di dunia gitu ya, anak-anak kerajaan gitu. Coba next slide. Kamu kenal ini gak? Ya, tada. Nah, ini Prince Harry dan Meghan Markle ya, ya itu. Nah, jadi ini pas mereka melahirkan gitu ya, anak pertamanya gitu, anak yang sulung gitu. Lain banget gitu sama pas Tuhan Yesus lahir. Padahal kalian tahu kan Inggris itu adalah negara kerajaan gitu kan. Ada rajanya gitu, ada prince-nya gitu. Nah, sama kayak pada zaman Tuhan Yesus. Nah, pada zaman Prince Harry ini nih pas anaknya lahir nih, satu London tuh bersorak-sorai gitu. Coba next slide. Nah nih, dia merasakan euforia dari kelahiran sang penerus kerajaan gitu kan. Lain halnya sama Tuhan Yesus gitu. Pas Tuhan Yesus lahir, yang rayain cuma siapa? Gembala, ibunya gitu kan. Cuma itu doang ya rayain ya. Bahkan ya rakyat harusnya satu dunia itu bersorak-sorai gitu. Tapi Tuhan memilih lahir buat dengan cara yang sederhana gitu. Tidak seperti anaknya dari Prince Harry gitu. Padahal Tuhan bisa gak sih lahir gitu. Pas lahir dia tiba-tiba jadi kaya gitu. Bisa kan? Bisa banget lah ya kan. Terus dia lahir di penginapan yang mahal gitu. Dia bisa memilih itu. Tapi dia mau kasih satu teladan yaitu adalah rendah hati gitu. Dia pengen ngajarin ke anak-anaknya kalau dia itu adalah satu pribadi yang rendah hati gitu. Sama kayak kita.
pas kita nilai kita bagus di sekolah gitu, juara kelas, terus kita pakai misalnya barang-barang bagus gitu ya. Nah, itu tuh kita bisa milih gitu kan, kita mau rendah hati atau kita mau yang gak rendah hati, sombong gitu ya. Nah, tapi kita harus ikutin teladan Tuhan yang walaupun dia bisa gitu untuk memilih lahir sebagai anak raja seperti ini nih, anak kerajaan seperti ini nih si Prince Harry, tapi dia tetap memilih lahir dengan cara yang sederhana. Dalam Filipi 2 ayat 6 dan 7 kita baca, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, di Filipi 2 ayat 6 itu dibilang gitu ya, Tuhan tuh gak nganggep kalau dia tuh harus lahir ke dunia ini setara sebagai Allah gitu. Tapi dia memilih untuk meninggalkan apapun yang dia punya gitu ya di kerajaan sorga sana ya, segalanya gitu. Tapi dia menjadi sama seperti ciptaannya, itu adalah manusia. Nah, kebayang gak sih kita gitu kalau kita ciptain robot gitu ya, terus kita jadi sama kayak ciptaan kita gitu. Nah, dia tuh merendahkan dirinya gitu kan. Nah, tadi mengosongkan dirinya. Nah, sama kayak kita gitu. Kita tuh anak-anak Tuhan gitu. Kita harus belajar ya rendah hati sama seperti teladan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tuh gak suka anak yang sombong. Kita lihat di 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6. Ayat 5-nya aku bacain. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Aku highlight di sini adalah Allah menentang orang yang congkak. Jadi Tuhan tuh benar-benar gak suka sama orang yang sombong, ya. Tetapi Tuhan tuh mengasihani orang yang rendah hati. Ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Nah, jadi kalau misalnya ada teman kamu gitu ya, mungkin dia sekarang nilainya 50 gitu. Terus kamu nilainya 80. Nah, terus pas kamu tahu nilai dia 50, terus kamu ledekin dia. Kamu dapat nilai 50, payah banget sih gitu kan, gak kayak aku nih dapat nilai 80. Nah, terus dia berdoa gitu kan, Tuhan aku merendahkan diriku gitu kan, supaya Tuhan tuh tolong aku, kasih aku kepintaran, supaya nanti pas aku ujian aku bisa kerjain. Nah, jangan heran gitu ya pas ada orang yang merendahkan dirinya di bawah tangan Tuhan seperti firman Tuhan bilang tadi, dan Tuhan akan membuat dia, meninggikan dia pada waktunya. Maksudnya apa? Nah, suatu hari nanti gitu ya, pasti nilai dia tuh bisa 90, bahkan bisa lebih tinggi daripada nilai kamu. Kalau kita itu sombong terus gitu. Nah, kayak gitu. Atau misalnya kalau mau ditegur. Kalau kita ditegur sama orang terus kita merasa karena kita juara kelas gitu ya, kita merasa diri kita pinter. Pokoknya yang lain tuh enggak ada yang ngalahin kepintaran aku deh. Jadi pas aku ditegur tuh menurut aku meremehkan pemikiran orang lain. Nah, itu jangan sampai ya, kita harus mau minta maaf kalau kita salah gitu kan. Ya, jadi itu contoh sikap yang rendah hati. Atau kalau di sekolah gitu, kita temenan kan, pasti di sekolah banyak dong jenis-jenis temen gitu. Ada temen yang warna kulitnya lain, jenis rambutnya lain sama kita, terus agamanya mungkin lain sama kita. Nah, contoh sikap yang rendah hati apa sih? Kita tetap temenan sama mereka gitu, sekalipun dia sering dibully mungkin di kelas ya, tapi kita tetap harus punya hati yang rendah hati gitu. Kita harus tetap temenan sama dia, mengasihi dia, tolong dia. Nah, itu ciri-ciri orang yang rendah hati. Coba next slide. Karena gini, nah ini, karena di dunia sekarang gitu ya, kita tahu kan dunia sekarang tuh kompetisinya tuh semakin ketat gitu kan, semakin sulit lah. Nah, semua orang tuh berlomba-lomba untuk become someone, maksudnya menjadi seseorang yang berhasil, benar gak sih? Dipuji, diakui gitu kan, dihormati. Nah, tapi caranya itu adalah beberapa orang tuh punya motivasi yang salah. Maksudnya apa? Mereka mau dapetin nilai bagus nih, terus mereka mau pakai barang-barang mahal gitu yang branded gitu kan. Buat apa? Supaya mereka tuh, ini loh aku tuh merasa penting gitu, aku tuh merasa pokoknya aku tuh bernilai gitu. Pokoknya mereka jadi tinggi hati gitu ya. Mereka gak mau diremehkan sama orang lain. Nah, itu motivasinya salah gitu. Dapat nilai bagus salah gak? Enggak salah. Terus pakai barang-barang yang terkenal branded gitu salah gak? Enggak. Tapi kalau motivasi kita buat supaya kita
tinggi hati gitu ya, bisa meremehkan orang lain apalagi. Nah itu yang udah salah gitu. Oke, next slide. Nah, karena apalagi kalau misalnya setelah kita dapat nilai bagus, pakai branded stuff gitu, terus kita nggak mau, kita udah pilih-pilih temen gitu, padahal kita lihat teladan Tuhan Yesus gitu. Tuhan tuh bergaul sama semua orang, sama pemungut cukai nih Zakheus yang nggak ada temennya, tapi Tuhan tetap temenin gitu loh. Tuhan tuh malah nginep dan makan di rumah dia, terus juga ada janda, Tuhan juga itu tetap dekat sama janda gitu, ataupun ya imam-imam besar di bait Allah. Pokoknya Tuhan Yesus itu selalu gak pernah mengkotak-kotakan dia dengan siapa sih dia mau bergaul gitu. Sama kayak kita juga tidak boleh mengkotak-kotakan dengan siapa kita bergaul. Karena apa? Karena kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus ya. Yaitu adalah kita harus tetap temenan gitu sama semua orang gitu. Apalagi di sekolah. Oke, sekarang kita akan belajar gitu loh. Bagaimana sih cara supaya kita menjadi rendah hati. Gimana sih caranya Ci? Kan kita udah tahu kenapa sih kita harus rendah hati. Nah sekarang bagaimana caranya? Aku mau bagiin 3 poin aja. Yang pertama adalah sadarilah bahwa pemberian atau kemampuan apapun yang kita punya itu berasal dari Tuhan. Nah, Tuhan udah kasih kita nafas. Ada gak pas lahir gitu langsung pinter, ranking 1, terus pakai barang-barang bagus gitu atau makanannya enak, nggak ada kan. Nah semua yang kita punya sekarang nih, pemberian baik semua yang kita terima gitu ya sekarang itu tuh semua dari Tuhan gitu. Jadi itu tuh cuma titipan gitu dari Tuhan. Coba baca di Yakobus 1 ayat 7a. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Jadi talenta-talenta kita, misalnya kita jago nyanyi, terus kita jago acting mungkin, terus jago gambar, jago ngitung, pokoknya akademiknya bagus deh. Nah itu tuh semuanya dari Tuhan gitu, semua tuh pemberian Tuhan gitu. Kalau Tuhan gak kasih, kita bisa gak pinter di sekolah atau kita bisa gak punya suara bagus gitu, gak punya. Nah makanya jangan sombong gitu, Mas. Kita harus tetap rendah hati gitu. Bisa gak sih kalau misalnya kita titipin barang ke orang gitu kan, terus pas kita udah lihat gitu, barang yang kita titipin tuh kayaknya gak aman nih sama orang ini. Nah kira-kira kalian bakal ambil atau tetap titipin di orang itu? Kalau aku sih pasti aku ambil gitu kan. Nah jangan sampai semuanya ini tuh Tuhan tuh ambil gitu ya. Karena semuanya tuh cuma ya datangnya dari Tuhan gitu. Oke, yang kedua adalah mengucap syukur. Nah orang yang mengucap syukur itu adalah orang yang rendah hati. Kenapa? Susah gak sih bersyukur dalam segala keadaan? Mungkin pas dapet nilai 10 gitu UAS, UTS, gampang ya, Tuhan makasih ya nilai aku bagus. Tapi pas remedial gitu teman-teman, sahabat sendiri aja gak remedial, tapi aku remedial gitu kan, malu kan. Nah pasti susah gak sih mengucap syukur? Susah, tapi kita butuh yang namanya kerendahan hati buat mengucap syukur gitu ya. Apalagi kalau, tahu gak sih mengucap syukur itu tuh membuat kita itu menghentikan kita tuh untuk bersikap sombong gitu ya. Oke, terus habis itu juga karena semua yang ada sama kita kan ya semuanya dari Tuhan gitu. Balik lagi kayak tadi. Di Roma 11 ayat 36 dibilang gini, sebab segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah jadi kita harus belajar practice gratitude gitu ya. Tapi nggak cuma bilang makasih tapi hatinya mengeluh gitu ya. Tapi kita harus benar-benar ya terima kasih Tuhan gitu. Dan yang ketiga adalah ingat selalu teladan Tuhan Yesus. Ya, dia adalah Tuhan yang mau lahir di kandang binatang gitu ya. Kalau Tuhan yang adalah Tuhan gitu yang juru selamat kita gitu, raja di atas segala raja, mau buat lahir ke dunia lewat cara yang benar-benar sederhana gitu loh. Dia benar-benar yang cuma pakai kain lampin dan di dalam palungan gitu buat bekas itu wadah makan ternak gitu. Nah, apalagi kita gitu loh. Ya, kita tuh harus mengikuti sama pencipta kita, benar gak? Karena kita diciptakan sama Dia gitu kan. Nah, kayak misalnya kita punya robot gitu. Aku bilang tadi gitu kan. Aku create robot gitu. Nah, pasti aku maunya robot ini tuh sesuai gitu sama identitas pembuatnya gitu ya. Maksudnya apa? Kalau misalnya aku maunya robotnya ini
bisa ngomong A sampai D gitu. Karena aku jago ngomong A sampai D. Nah aku bakal ciptain robot kayak gitu. Misalnya gitu ya. Nah, sama kayak Tuhan. Tuhan tuh rendah hati gitu. Allah yang kita sembah tuh adalah Allah yang rendah hati. Nah maka Tuhan tuh mau supaya anak-anaknya diciptakan untuk rendah hati sama seperti dia gitu. Ya, yang di Filipi 2 ayat 6 tuh bilang gini, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, seperti itu. Oke, aku tutup dengan sedikit kesaksian gitu ya. Waktu aku SD gitu ya. Nah, waktu aku SD ada teman aku yang sombong gitu. Maksudnya pas dia dapat nilai juara 1 gitu ya, dia nilainya tuh selalu bagus, jarang yang namanya remedial, benar-benar jenius lah. Nah, karena dia sombong gitu ya. Nah, karena dia sombong banget. Nah, ada gak sih orang yang mau temenan sama orang sombong? Gak ada kan pasti. Kalau ada ya berarti dia juga orang yang sombong gitu ya. Karena ya orang sombong itu ya pasti sifat itu tuh menyebar gitu. Kalau kita temenan sama dia pasti kita juga jadi orang yang sombong. Nah, teman aku ini gitu ya, suka meremehkan orang-orang yang remedial gitu kan, yang dapat nilai jelek gitu. Nah, suatu ketika gitu pas aku ujian gitu kan, aku sebel dong karena dia sombong gitu. Ih, masa nilai gini aja, masa soal ujian gini aja remedial sih gitu kan. Tapi ya udah gitu kan, aku nggak mungkin ih sombong banget sih, ya karena emang dia pinter lah ya, ya udah oke. Akhirnya aku berdoa gitu kan, aku merendahkan diriku gitu di hadapan Tuhan supaya Tuhan tuh kasih aku kepintaran gitu. Nah, pas aku kerjain gitu ya, aku kerjain, nah akhirnya itu pas itu UAS sih, UAS. Akhirnya dikumpulin, nah minggu depan tuh aku dapet nilai yang paling tinggi teman-teman. Di antara 2 kelas, ya emang cuma ada 2 kelas sih dulu 6A sama 6B gitu kan. Nah itu tuh karena apa? Karena benar-benar kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Karena nanti Tuhan yang akan tunjukkan sendiri gitu angkat kita. Nah jangan sampai kita sombong gitu, dipuji orang tuh karena ya kesombongan kita gitu. Nah gitu sih penutupnya kesaksian aku. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan terima kasih ya Bapak untuk sharing firman-Mu ya Bapak, baik kiranya Roh Kudus-Mu yang berkati setiap hati anak-anak-Mu, hati kami ya Tuhan. Baik kiranya setiap firman yang taburkan Tuhan boleh tertanam, bertumbuh bahkan berbuah ya Bapak. Baik kiranya Tuhan kami boleh semakin rendah hati ya Bapak. Kami memiliki kerendahan hati Tuhan sama seperti teladan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh saling mengasihi juga Tuhan satu dengan yang lainnya ya Bapak. Kalau kami Tuhan masih sombong Tuhan, terkadang kami minta ampun ya Tuhan. Tapi biarlah Engkau yang ubah hati kami, biar Roh Kudus yang jadikan kami memiliki hati yang rendah hati seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kembalikan kami minggu depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. Oke, see you next week, God bless you.